Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Aan Iminullah Eka Putri, NIM 1703030069, mahasiswa semester 7 kelas B reguler pagi, program studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan mengenai kebijakan kesejahteraan sosial dan nilai-nilai yang mendasari. Berbicara tentang kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dasar dalam pelaksanaan kepemimpinan. Kesejahteraan sendiri dalam istilah umum, sejahtera menuju kepada kondisi manusia yang dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat, dan dalam keadaan damai. Dalam istilah kesejahteraan sosial, berbicara tentang sifat kolektif masyarakat. Karena warga negara adalah bagian dari banyaknya sistem, dan sistem tersebut bergabung untuk membentuk masyarakat yang lebih luas. Misalnya, seseorang adalah bagian dari keluarga, bagian dari lingkungan, bagian dari sekolah atau tempat pekerjaannya, dan bagian dari kelas sosialnya. Setiap orang juga ditentukan oleh identitas yang berbeda, seperti suku, ras, jenis kelamin, agama, orientasi seksual, dan usia. Berbicara tentang kesejahteraan berarti keadaan keseimbangan yang sehat bagi orang-orang. Oleh karena itu, kesejahteraan sosial berarti kesejahteraan masyarakat. Pemeliharaan kesejahteraan masyarakat merupakan kebijakan kesejahteraan sosial, di mana kebijakan kesejahteraan sosial merupakan tanggapan kolektif terhadap masyarakat sosial. Kita mempelajari pekerjaan sosial dikarenakan pekerjaan sosial menurut sifat dan etika profesionalnya berkaitan dengan kesejahteraan semua anggota masyarakat. Setiap orang adalah bagian dari sebuah sistem kesejahteraan sosial. Pekerjaan sosial harus mampu menjadi pemimpin yang lebih baik, serta mampu memberikan informasi kepada para kliennya. Pada waktu yang berbeda dalam hidup Anda, peran Anda akan berbeda. Tetapi, hanya dengan menjadi anggota masyarakat, Anda secara otomatis menjadi bagian dari sebuah sistem. Nilai dan keyakinan bergabung bersama ketika orang merasa bahwa sesuatu bernilai investasi atau komitmen uang, waktu, atau kesadaran publik. Karena nilai dan kepercayaan masyarakat adalah bentuk ekspresi individu, sulit untuk mencapai konsensus untuk komitmen nasional. Seperti halnya nilai-nilai yang berubah seiring berjalannya waktu, begitu pula kebijakan dan program yang telah dibentuk oleh nilai-nilai tersebut. Misalnya, beberapa orang pernah menganggap bahwa perbudakan sebagai tatanan sosial yang dapat diterima yang harus ditegakkan oleh kebijakan dan hukum publik. Orang-orang merupakan anggota kelompok sosial, politik, budaya, dan ekonomi yang berbeda. Di dalam masing-masing kelompok tersebut, seseorang memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda pula. Oleh karena itu, setiap orang harus menavigasi jaringan sosial yang kompleks. Idealnya, navigasi akan terjadi dengan lancar, tetapi kenyataannya tidak sedemikian. Nilai dan prioritas dalam setiap domain berbeda-beda dan bertentangan. Misalnya, pada tingkat individu, peran seseorang sebagai orang tua dapat bertentangan dengan perannya sebagai karyawan di pekerjaannya. Tentunya,
Konflik tidak dapat dihindari dalam sistem sosial, dan intervensi diperlukan untuk mengurangi atau meminimalkan dampaknya. Tujuannya adalah untuk menciptakan rasa kesejahteraan di masyarakat, karena sistem seringkali konflik dan banyak dari sistem ini yang ekstensifnya ada kebutuhan untuk intervensi dalam skala yang luas. Sistem kesejahteraan sosial kita terdiri dari upaya dan struktur yang terorganisir yang digunakan untuk menyediakan kesejahteraan. Dalam bentuk yang paling sederhana, sistem ini dapat dikomplektualisasikan memiliki 4 bagian yang saling berkaitan. Yang pertama, masalah sosial, yang kedua tujuan kebijakan, yang ketiga peraturan perundang-undangan, dan yang keempat program kesejahteraan sosial. Sistem kesejahteraan sosial dimulai dengan masalah sosial yang diidentifikasi. Setelah suatu masalah diakui sebagai masalah sosial, tujuan kebijakan harus diartikulasikan. Ketika tujuan ini telah ditetapkan, posisi publik dapat diciptakan melalui undang-undang atau peraturan. Beberapa konsep kunci menjadi landasan pelayanan kesejahteraan sosial. Konsep-konsep ini mencakup pendekatan residual, institusional, universal, dan selektif untuk pengembangan kebijakan. Program kesejahteraan sosial. Pendekatan residual versus kelembagaan secara historis, perubahan kondisi ekonomi dan sosial menggerakkan negara dari ketergantungan pada program kesejahteraan sosial swasta yang menjadi penerima program kesejahteraan sosial politik. Layanan kesejahteraan sosial digunakan setelah masalah diidentifikasi dan tidak dapat ditangani melalui cara seorang diri. Layanan sosial tersedia dalam keadaan darurat. Fokusnya adalah pada perilaku dan tanggung jawab setiap individu. Pemeriksaan kepedulian sosial membantu menjelaskan perbedaan antara pendekatan residual dan kelembagaan untuk kebijakan dan program kesejahteraan sosial. Misalnya, politisi, masyarakat, dan penyedia layanan sosial sering kali memandang kehamilan remaja sebagai masalah sosial. Yang menjadi ibu pada usia dini dapat membatasi kesempatan perempuan muda untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan. Adanya peluang kemungkinan juga terbatas bagi anak-anak yang lahir dari ibu muda karena orang tua dan anak-anak mungkin mengalami tekanan emosional, ekonomi, dan sosial. Seringkali simpati dan empati dianggap sebagai emosi yang sama, peduli pada orang lain. Tetapi tanggapan ini sangat berbeda ketika diterapkan pada kebijakan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan sosial. Kedua tanggapan tersebut melibatkan kemampuan dan kemauan untuk berbagai perasaan dengan individu atau kelompok lain. Namun, simpati melibatkan kesedihan atas ketidakberuntungnya seseorang dan keinginan untuk meringankan penderitaannya. Empati membutuhkan pengidentifikasian diri dengan orang lain. Memberikan seseorang uang untuk kebutuhan seperti makanan dan tempat tinggal melibatkan kepercayaan. Jika orang tersebut malah menggunakan uangnya untuk membeli narkoba,
Si pemberi merasa dieksploitasi dan mencurigai terhadap bagaimana si penerima menjalani hidupnya. Penerima bebas membuat pilihan yang buruk, tetapi ketika mereka menyalahgunakan sumber dana yang disediakan oleh orang lain, pemberi merasa seolah-olah telah terjadi pelanggaran kepercayaan. Nilai-nilai ini sering muncul dalam kebijakan dan program kesejahteraan sosial. Untuk memastikan sumber daya digunakan sebagaimana mestinya, manfaat dikategorikan untuk penggunaan tertentu, seperti untuk perawatan medis atau kupon untuk ditukar dengan berbagai macam makanan atau pembebasan biaya sekolah untuk pendidikan. Pendekatan layanan yang dikategorikan ini memastikan bahwa penerima akan menggunakan layanan dengan baik. Disimpulkan bahwa kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosial dari warga negara sendiri agar bisa hidup layak dan memenuhi kebutuhan hidup mereka, sehingga masyarakat tidak menilai masyarakat lainnya dari berbagai suku, ras, agama, dan usia, tetapi saling membantu dan saling bertoleransi antara sesama. Diharapkan juga untuk pemerintah daerah memberikan rehabilitas sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam memenuhi kebutuhan dasar warga negara sebagai perwujudan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negaranya. Untuk terlaksanakannya penyelenggaraan kesejahteraan sosial diperlukan masyarakat yang luas, baik secara perorangan, keluarga, kelompok organisasi maupun lembaga kesejahteraan asing, agar terselenggara suatu kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Sekian hasil penjelasan saya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.